Halo gengs, balik lagi dengan Bang Panjul si pendongeng handal, dan dimanapun kalian berada, Bang Panjul akan selalu mendoakan agar kita semua dalam keadaan sehat, dan dicukupkan rezeki serta kuota internetnya. Karena pada pembahasan kali ini, Bang Panjul akan membawakan spoiler dari Donghua Swallowed Star, episode 188, berdasarkan versi novelnya ya guys, jadi akan ada ketidaksamaan antara gambar serta video, karena videonya sendiri, diambil dari beberapa episode yang sudah rilis. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, langsung disubrek aja, biar nggak ketinggalan spoiler ataupun alur cerita dari Donghua lainnya. Setelah mengetahui bahwa Golden Hornet Behemoth telah berhasil menerobos tingkat semesta level 1 serta memiliki domainnya sendiri, Luo Feng tampak terbelalak kaget bercampur bahagia, karena sebagai monster luar angkasa dengan garis keturunan paling elit, hanya dengan menerobos tingkat semesta, barulah Golden Hornet Behemoth bisa benar-benar mengeluarkan kekuatan aslinya. Saat itu, saat Luo Feng memasuki dunia internal Golden Hornet Behemoth, ia pun dapat dengan jelas merasakan ada energi aneh, yang sebelumnya belum pernah ia rasakan. Yang dimana hal ini hanya akan terjadi jika seorang pejuang telah memiliki domain. Yang jika domain itu dilepaskan, dapat meningkatkan kekuatan serta semua atribut, seperti yang dijelaskan dalam ingatan yang diwariskan Golden Hornet Behemoth kepadanya. Yang dimana dalam warisan itu sendiri telah dijelaskan, bahwa Golden Hornet Behemoth dapat terus berevolusi, bahkan ketika makan ataupun tidur. Yang dimana tanpa berlatih dan hanya mengandalkan pertumbuhan normalnya, si monster ganas ini dapat dengan mudah memperoleh domain, yang akan terus berkembang hingga 9 lapisan, serta menerobos ke tingkat Tuan Sektor. Mengingat akan semua ingatan warisan yang ditinggalkan, Luo Feng pun bergumam. Benar-benar monster luar angkasa dengan garis keturunan yang luar biasa. Yang jika dibandingkan dengan manusia, perbedaannya akan sangat terlihat, karena untuk memiliki domain bagi manusia akan sangatlah sulit. Contohnya Hong dan Dewa Petir, yang merupakan ahli bela diri dan ahli yoga, yang dimana sebelum mendapatkan domainnya, keduanya telah mengalami banyak pertempuran selama periode Grand Nirvana. Sementara Golden Hornet Behemoth, sebagai garis keturunan tertinggi di alam semesta, monster mengerikan ini telah diatur untuk mencapai hukum asal-muasal alam semesta, dan menjadi puncak penguasa sektor pada saat dewasa, dan hal ini benar-benar luar biasa, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, Luo Feng, apa yang membuatmu begitu puas dan bersemangat? Ingatlah, Hong dan Dewa Petir memiliki domain mereka ketika mereka berada di level penjelajah bintang. Dan semua itu mereka dapatkan dengan latihan dan kerja keras. Sedangkan kamu mendapatkan setelah mencapai tingkat alam semesta, itu pun karena warisan dan bakat yang dimiliki Golden Hornet Behemoth, dan kamu sudah puas dengan hal itu. Jika berbicara tentang jenius, masih ada banyak jenius di alam semesta yang luas, jadi apa yang harus kamu banggakan? Kalau yang kamu banggakan adalah bakat bawaan dari si monster besar itu, maka siap-siaplah mengalami kemunduran, ucap Babata, lalu kembali berkata, Luo Feng, memiliki bakat bukan berarti prestasimu itu akan tinggi, karena walaupun ada begitu banyak warisan dan bakat yang diturunkan dari generasi untuk binatang bertanduk emas, namun pencapaian dan level yang mereka dapatkan semuanya berbeda-beda. Yang dimana walaupun sama-sama terlahir dengan garis keturunan elit, dan ditakdir menjadi penguasa di alam semesta, namun beberapa dari binatang bertanduk emas ini hanya dapat mencapai tingkat penguasa sektor lalu musnah. Hal ini terjadi karena mereka sepenuhnya hanya bergantung pada bakat bawaan mereka dan tak pernah berlatih, yang seiring berjalannya waktu, mereka akan mengalami kemunduran. Dan tepat setelah mengalami kemunduran tersebut, beberapa dari monster mengerikan ini mulai menyadari, bahwa bakat yang mereka miliki harus diikuti dengan latihan dan kerja keras. Namun sayang, karena kesalahan di awal, membuat waktu yang seharusnya digunakan untuk berlatih telah terbuang percuma, dan hal itu membuat banyak dari monster dengan garis keturunan elit ini tidak dapat menjadi makhluk abadi, dan hanya sedikit dari mereka yang cukup awal menyadari, bahwa bakat hanyalah kelebihan mereka di satu sisi, yang harus disertai dengan latihan dan kerja keras, barulah mereka dapat menerobos ke tingkat abadi. Bahkan, beberapa dari mereka dapat menciptakan teknik baru, hingga mereka dianggap sebagai penguasa dari seluruh ras. Setelah sesi ceramah yang cukup panjang itu, Babata kembali berkata, Luo Feng, di antara Tuan Sektor dan puncak keberadaan makhluk abadi kamu ingin menjadi yang mana? Jika kamu hanya ingin menjadi seorang penguasa sektor, maka kau tak perlu berlatih terlalu keras, karena tubuh Golden Hornet Behemoth sudah ditakdirkan untuk menjadi penguasa sektor. Tapi jika kau ingin menjadi seorang pejuang abadi yang mutlak,
yang bahkan lebih kuat dari guru Huyan Bo, maka itu membutuhkan kerja keras dan pemahaman yang luas. Jadi yang mana yang kau pilih? Ucap Babata dengan nada emosi. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun seketika terdiam, karena apa yang dikatakan oleh Babata memang benar adanya, bahwa Hong dan Dewa Petir memiliki domain mereka ketika mereka berada di tingkat penjelajah bintang. Yang jika dilihat dari segi bakat, mungkin manusia tidak bisa dibandingkan dengan binatang bertanduk emas. Namun, dengan banyak jumlah ras manusia di alam semesta, itu berarti jumlah jenius dengan pemahaman yang luar biasa juga sangatlah tinggi. Setelah memikirkan hal itu Luo Feng pun berkata, Babata, dengan bakat yang diwariskan binatang bertanduk emas, dan ditambah dengan teknik pelatihan yang diberikan guru Huyan Bo, maka aku Luo Feng berjanji, akan menjadi yang terkuat dari seluruh pejuang kuat di alam semesta, ucap Luo Feng dengan mata yang berbinar. Singkat cerita, setelah usai melakukan pelatihan tertutup di planet Mars, Babata pun berkata, Luo Feng, sepertinya sudah saatnya kita untuk kembali ke bumi, ucap Babata. Mendengar ucapan itu Luo Feng pun berkata, Babata jangan terburu-buru, karena aku masih ingin sedikit berlatih di ruang virtual arena pembantaian, ucap Luo Feng. Luo Feng, apa yang ingin kau cari di sana? Dengan tingkatan dan level kekuatanmu saat ini, maka tidak akan ada yang berani menantangmu, ucap Babata. Luo Feng lantas berkata, jika tidak ada yang berani menantangku, maka aku akan menantang pejuang dengan level yang lebih tinggi dariku, ucap Luo Feng, lalu segera memasuki ruang virtual, tepatnya di arena pelatihan ladang pembantaian, yang berada di Kepulauan Gunung Naga Hitam. Di sisi lain, tepatnya di salah satu arena virtual ladang pembantaian, yang berupa gurun tak berujung. Terlihat dua pria, yang salah satunya memiliki sisik hijau di wajahnya, dengan satu tanduk di dahinya, yang merupakan seorang pembaca roh di tingkat semesta level 8, dan memiliki senjata berupa dua pedang pertempuran disilangkan di punggungnya, yang saat itu menatap lawannya dengan dingin. Dan pria ini adalah Bai Kaluo, salah satu murid elit dari keluarga Noulan San. Di sisi lain, tampak seorang pejuang yang mengenakan seragam pertempuran berwarna putih, berambut panjang, yang dijuluki 100 pedang, yang kekuatannya telah berada di tingkat semesta level 9. Mengetahui level lawan yang menantangnya bertarung berada satu level di bawahnya, si pria yang dijuluki 100 pedang pun berkata, karena kamu benar-benar sangat berani bertarung melawan pejuang yang levelnya lebih tinggi darimu, maka aku akan menunjukkan padamu, perbedaan kekuatan antara pejuang tingkat semesta level 8 dan 9, ucap si 100 pedang. Mendengar ucapan itu, Bai Kaluo tampak mendengus, lalu melesat ke arah si pria yang dijuluki 100 pedang, dan akhirnya, bentrokan kekuatan kedua pun terjadi. Di sisi lain di dalam salah satu ruangan yang tenang, tampak Noulan San mengenakan seragam pertempuran hijau tua, yang saat itu sedang berdiskusi dengan seorang pria mengenakan jubah abu-abu, sembari melihat cuplikan pertempuran antara Bai Kaluo melawan seorang pejuang yang dijuluki 100 pedang, yang ditampilkan pada layar yang berada di depan mereka. Saat itu, si pria berjubah putih tampak tersenyum sembari berkata, Noulan San, sepertinya saat ini kekuatan Bai Kaluo telah meningkat pesat. Iya benar, dari segi pemahaman, bakat dan kemampuan bertarung, Bai Kaluo adalah yang terbaik dari semua murid yang aku miliki. Bahkan, aku yang memiliki gelar kapak pertempuran sekalipun, ketika berada dalam level yang sama dengannya, mungkin aku tidak memiliki kekuatan untuk melawannya, ucap Noulan San dengan bangga. Mendengar perkataan itu, si pria berjubah abu-abu itu pun tampak kaget dan berkata, dengan penilaianmu yang begitu tinggi, apakah menurutmu dia bisa memenangkan pertarungan ini? Ya tentu sangat bisa, sahut Noulan San sembari mengangguk pelan. Di sela itu, sang pria berjubah abu-abu kembali berkata, tapi lawannya adalah seorang pejuang tingkat semesta level 9, apakah kau masih yakin dengan perkataanmu itu? Noulan San lantas berkata, iya, dengan hanya melihatnya saja aku sudah sangat yakin, Bai Kaluo pasti akan memenangkan pertempuran ini, sahut Noulan San dengan bangganya, sembari melihat pertempuran yang ditampilkan di layar. Yang dimana saat itu, tampak domain angin hijau kencang yang berputar-putar mengelilingi Bai Kaluo, yang tak berselang lama, terlihat pula pisau di tangannya tampak menjadi kilatan cahaya, yang dalam sekejap melesat ke arah pria berambut perak, yang dijuluki 100 pedang. Melihat serangan yang datang ke arahnya, si pria yang dijuluki 100 pedang itu pun segera merilis salah satu teknik miliknya, berupa cahaya putih, yang dalam sekejap mata telah mengelilingi tubuhnya hampir seperti matahari. Di saat yang sama, si 100 pedang tampak mengendalikan 10 senjata roh yang dalam sekejap mata, telah melesat dan mulai mengelilingi Bai Kaluo. Dan tak berselang lama,
Tampak kilatan cahaya dari 10 senjata roh itu membentuk seperti bunga teratai, yang lagi-lagi dalam sekejap telah menghantam Baikaluo. Mendapat serangan bertubi-tubi seperti itu, tiba-tiba Baikaluo berteriak histeris, diikuti munculnya kilatan pedang yang melesat bak tsunami, yang dalam sekejap mata, telah melahap dan menghancurkan tubuh pria yang dijuluki 100 pedang itu. Cantik, sungguh gerakan penutup yang sangat cantik, ucap si pria berjubah perak, saat melihat pertempuran yang dimenangkan oleh Baikaluo. Mendengar ucapan itu, Noulan San pun berkata, "Bagaimana menurut Anda? Aku tidak melebih-lebihkannya bukan?" kata Noulan San sembari tersenyum. "Ya, muridmu ini sungguh terlalu kuat, ditambah lagi dengan keterampilan pisau dan domain anginnya yang telah menyatu dengan sempurna, membuat musuh tak bisa mendekatinya. Dan yang lebih mencengangkan lagi, muridmu ini sungguh berhasil mengalahkan pejuang yang levelnya berada di atasnya," ucap si pria berjubah putih. Mendengar ucapan itu, Noulan San pun berkata, "Iya benar, dan puncak kekuatan Baikaluo adalah saat dia melepaskan teknik tebasan anginnya. Yang dimana semakin lama dia mengumpulkan energi, maka akan semakin kuat juga efek dari serangannya. Namun kelemahannya sangat jelas terlihat, karena untuk melepaskan kekuatan penuhnya, Baikaluo membutuhkan sedikit waktu untuk mengumpulkan energi. Dan jika dalam jeda waktu ini lawan mengambil kesempatan untuk menyerangnya, maka Baikaluo tidak akan memiliki kesempatan untuk menghindar," ucap Noulan San, sembari menggelengkan kepala. Mendengar ucapan itu, si pria berjubah putih pun berkata, "Hahaha, Noulan San, walaupun muridmu itu memiliki masa depan yang cerah, tapi kamu jangan terlalu kasar dalam melatihnya," ucap si pria berjubah putih. Mendengar ucapan itu, Noulan San pun berkata, "Jadi bagaimana? Apakah dia bisa menjadi salah satu elit khusus di organisasi Gedung Ratusan Harimau?" tanya Noulan San. "Oh, itu tidak masalah, ketika aku kembali aku akan memberikan rekaman ini kepada pimpinan. Dan aku yakin, pimpinan akan menempatkannya sebagai salah satu elit khusus di Gedung Ratusan Harimau, jadi kau tak perlu memikirkan hal itu," ucap si pria berjubah putih, lalu bergegas meninggalkan ruang virtual. Tak berselang lama terdengar, pintu ruangan itu diketuk. "Ya masuklah," ucap Noulan San. Saat pintu terbuka, tampak Baikaluo mengenakan jubah hitam, yang saat itu datang dengan ketua Dewen Noulan San. "Leluhur, guru," ucap Dewen dan Baikaluo, sembari membungkuk hormat. Sementara Noulan San, ia pun menatap ke arah keduanya, lalu saat kemudian memfokuskan tatapannya pada Baikaluo sembari berkata, "Baikaluo, aku baru saja berdiskusi dengan salah satu petinggi dari Gedung Ratusan Harimau, untuk menjadikanmu sebagai salah satu elit khusus yang harus dilatih dengan baik di organisasi Gedung Ratusan Harimau," ucap Noulan San. Mendengar ucapan itu, Baikaluo pun membungkuk sembari berkata, "Terima kasih guru," ucap Baikaluo. Sesaat setelahnya, Noulan San pun menoleh dan melihat ke arah ketua Dewen sembari berkata, "Dewen, kamu dan Baikaluo harus secepatnya mencapai bumi. Dan ingat, tujuan utama kita menuju bumi adalah untuk mendapatkan kapal otomat itu secara diam-diam, dan jangan menimbulkan bentrokan atau sesuatu yang membuat pasukan bumi mengetahui kedatangan kita. Adapun perihal Luo Feng, jika sudah mendapatkan kapal otomat itu dan kalian memiliki kesempatan untuk menghabisinya, maka segera habisi dia dengan cepat," ucap Noulan San. Mendengar ucapan itu, Dewen pun berkata, "Leluhur, saat ini kita telah benar-benar dekat dengan bumi, dan aku perkirakan, dalam 3 hari lagi kita akan mencapai bumi," ucap Dewen, membuat Noulan San tersenyum. Karena akhirnya, setelah melakukan perjalanan selama 2 tahun 8 bulan, akhirnya 2 utusannya itu dapat mencapai bumi untuk mengambil salah satu pesawat alam semesta milik ras automaton, yang merupakan ras paling cerdas di alam semesta. Di saat yang sama, namun di arena pertempuran yang berbeda, tampak Luo Feng yang memiliki nama julukan Crazy di arena pembantaian pun, telah memenangkan beberapa pertempuran. Dan hal itu membuat reputasinya seketika tersebar di seluruh kekaisaran Gunung Naga Hitam, sampai menjadi topik diskusi di berbagai stasiun televisi alam semesta. Crazy, petarung ini adalah seorang petarung di peringkat bintang level 9 yang sangat kuat. Tiap kali bertarung, ia akan selalu memilih lawan dengan level lebih tinggi darinya. Dan pada awal debutnya di arena pembantaian, saat itu Crazy hanyalah seorang pembaca roh tingkat bintang level 6, tapi sudah mampu membersihkan dan menghancurkan semua lawan, yang rata-rata, semua petarung yang dikalahkan itu levelnya berada di atasnya. Sampai saat ini, presentasi kemenangan Crazy mencapai 99%, dan itu sungguh kemenangan yang luar biasa. Dan menurut kabar yang beredar di bidang bintang Gunung Naga Hitam,
telah banyak dari kekuatan besar di bidang bintang gunung naga hitam, yang mulai mengirimkan undangan tawaran untuk merekrutnya. Bahkan, dua tanah suci pun sepertinya tak mau kehilangan si jenius ini, dan ikut mengirimkan undangan, agar si Crazy ini mau bergabung dengan organisasi mereka. Namun sayang, si jenius bernama Crazy ini sama sekali tidak peduli dan mengabaikan undangan itu, bunyi berita yang disiarkan di semua stasiun TV di alam semesta. Singkat cerita, setelah memenangkan beberapa pertarungan, Luo Feng pun memutuskan untuk keluar dari ruang virtual. Aku tak ingin lagi bertanding di dalam arena pembantaian, karena semuanya telah sangat membosankan, ucap Luo Feng, yang telah memenangkan beberapa pertarungan dengan mudah. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, Luo Feng, apa yang kamu banggakan? Kamu bisa memenangkan semua pertarungan itu berkat menggunakan domain 4 lapisan milik Golden Hornet Behemoth. Ditambah lagi dengan pemahaman asal-muasal hukum alam semesta yang dimiliki oleh Golden Hornet Behemoth, yang bahkan jika kau bertarung di arena kematian kapak pertempuran sekalipun, kamu dapat memenangkan pertempuran itu dengan instan, ucap Babata. Mendengar ucapan itu Luo Feng pun berkata, Babata, tidak bisakah kau sedikit memujiku, ucap Luo Feng, sembari menggelengkan kepala. Di sela itu Babata berkata, jika kau ingin dipuji dan dianggap jenius olehku, maka bersainglah dengan semua jenius di alam semesta, ucap Babata, yang tidak tahan melihat kesombongan Luo Feng. Sesaat setelahnya Babata kembali berkata, sudahlah aku sudah tidak tahan melihat kesombonganmu, jadi lebih baik sekarang kita kembali ke bumi. Karena menurut perhitungan waktuku, sebentar lagi armada kedua keluarga Nolan akan segera tiba, ucap Babata. Waduh gengs, sepertinya Sang MC belum bisa duduk santai nih. Kira-kira apa yang akan dilakukan Luo Feng untuk mencegah serangan kedua dari keluarga Nolan? Nantikan di pembahasan spoilernya. Akhir kata, Panjul di sini pamit.